Hai teman-teman, perkenalkan saya Indra Lestari, saya dari kelas 11 1. Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengunjungi Museum Bersejarah Indonesia, yang dimana terdapat Museum Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional, dan juga perumusan naskah proklamasi. Untuk mengetahui isi dan sejarahnya, silakan ikuti video saya. Sampai berikut, dadah! Gedung Sumpah Pemuda didirikan pada permulaan abad ke-20. Gedung ini pada awalnya adalah rumah tinggal milik Xie Gonglian. Sejak tahun 1908, gedung keramat disewa pelajar Stovia dan RS atau Red School sebagai tempat tinggal dan belajar. Gedung ini saat itu dikenal dengan nama Kommensalen-Huis. Mahasiswa yang pernah tinggal antaranya adalah Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, Muhammad Amir, dan lain sebagainya. Sejak tahun 1927, Gedung Keramat 106 digunakan oleh berbagai organisasi pergerakan pemuda untuk melakukan kegiatan pergerakan. Di gedung ini juga pernah diselenggarakan Kongres Sekarweekend Pemuda Indonesia PPPI. Pada 15 Agustus 1928, di gedung ini diputuskan akan diselenggarakan Kongres Pemuda kedua pada Oktober 1928. Pada Kongres pertama telah berhasil diselesaikan perbedaan-perbedaan sempit berdasarkan kedaerahan dan tercipta Persatuan Bangsa Indonesia. Dengan diadakan Kongres Pemuda kedua, diharapkan akan menghasilkan keputusan yang lebih maju. Akhirnya, pada Kongres kedua, di gedung ini dihasilkan keputusan yang lebih maju, yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Untuk ruangan dalam museum ini terdapat ruangan pengenalan yang berisi Peta Indonesia, Peta Jakarta, Panitia Kongres Pemuda, Patung Dada, Muhammad Yamin, Organisasi Peserta Kongres Pemuda, Maket Gedung Sumpah Pemuda. Ruang pertumbuhan organisasi kepemudaan. Dalam ruangan ini digambarkan masa pertumbuhan awal organisasi pemuda yang diawali dengan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Terdapat Perhimpunan Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Bon, Pemuda Kaum Betawi, Jong Isamet Bon, dan Kepanduan atau Info. Ruang Kongres Pemuda Indonesia pertama, terdapat foto peserta Kongres Pemuda, foto kegiatan selama Kongres, cuplikan pidato pada saat Kongres Pemuda Indonesia pertama, ruang Indonesia Muda, ruang PPPI, dan ruang tematik. Museum Kebangkitan Nasional adalah sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional dan juga ditemukannya organisasi pergerakan modern pertama kali dengan nama Budi Utomo. Sebelumnya bangunan ini digunakan sebagai sebuah sekolah yang didirikan oleh Belanda dengan nama sekolah yaitu Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia adalah sebuah sekolah kedokteran yang masih berkembang dengan nama Sekolah Dokter Jawa dan didirikan pada tahun 1851. Pembangunan dari gedung Stovia pada mulanya bertujuan untuk melahirkan dokter pribumi untuk dapat mengatasi berbagai macam wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan wabah lainnya yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Selain berkenaan dengan kelahiran dari Budi Utomo, gedung ini juga menjadi saksi dari kelahiran organisasi pergerakan bangsa lainnya seperti Trikoro Darmo, Atta Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Minahasa. Selain itu, di gedung ini pula beberapa tokoh pergerakan bangsa seperti Tejipto Mangkusomo, Ki Hajar Dewantara, dan R. Soepomo pernah belajar dan menimba ilmu. Ada beberapa peristiwa bersejarah di Gedung Kebangkitan Nasional ini. Beberapa di antaranya adalah: ke-1, pada akhir tahun 1907 terjadi sebuah pertemuan antara Dr. Wahidin Soedirohoesodo
dengan R. Suetomo dan M. Soerachi. Kedua, pada 20 Mei 1908, perkumpulan Budi Utomo didirikan oleh para pelajar distofia di bawah pimpinan dari R. Suetomo. Perkumpulan ini pertama kali terjadi dikarenakan rasa prihatin dari para pemuda karena nasib bangsa yang telah berpuluh-puluh tahun dijajah oleh Belanda. Untuk koleksi dan ruangan yang ada di dalam museum ini terdapat ruang awal pergerakan, ruang kesadaran nasional, dan ruang memorial Budi Utomo. Ruang kelas dan laboratorium, asrama, tempat olahraga, kantin, dapur, dan aula untuk para pelajar Stovia. Dalam museum ini juga terdapat foto-foto atau ruangan mengenai rempah-rempah asal Indonesia. Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Gedung museum ini didirikan sekitar tahun 1920. Pada tahun 1931, pemiliknya atas nama PT Asuransi Jiwasraya. Ketika pecah perang Pasifik, gedung ini dipakai British Consul General sampai Jepang menduduki Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini menjadi tempat kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, kepala kantor penghubung antara Angkatan Laut dengan Angkatan Darat. Setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, gedung ini tetap menjadi tempat kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda sampai Sekutu mendarat di Indonesia September 1945. Setelah kekalahan Jepang, gedung ini menjadi markas tentara Inggris. Pemindahan status pemilikan gedung ini terjadi dalam aksi nasionalisasi terhadap milik bangsa asing di Indonesia. Gedung ini menjadi sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia karena pada 16-17 Agustus 1945 terjadi peristiwa sejarah, yaitu perumusan naskah proklamasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1984, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Nugroho Nusantoso menginstruksikan pada Deklarasi Perumusan agar merealisasikan gedung bersejarah ini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya Indah Lestari, pamit undur diri. Bye-bye.